warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasim Bakri, SPDI, guru mata pelajaran PAIBP di SDN Cisaat Gadis, Sukabumi. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama BES 2 tahun 2025 di LPPK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan nomor peserta 320 234 00 530 dan nomor induk mahasiswa 52115255. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar saya dengan menerapkan metode Deep Based Learning. Pada video ini saya akan mempersembahkan praktek mengajar saya pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari ikuti kegiatan saya. Assalamualaikum. Gimana hari ini kabarnya, baik? Bagus, alhamdulillah. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa belajar di sekolah SDN Cisaat Gadis. Insya Allah untuk kegiatan PAI sekarang di kelas 4C ya. Kita mulai. Sebelum kita belajar, kita biasakan untuk membaca. Siapa yang sekarang membaca doa? Abid, silakan ke depan. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa.
kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Makanya ketika kita belajar harus konsentrasi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Sekali lagi, jangan ada yang salah. Siap? Siap. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak salah, tepuk tangan. Bagus, alhamdulillah. Hari ini anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran PAI, kita menyanyikan lagu nasional kita, yaitu lagu Garuda Pancasila. Mohon untuk lagu ini kalian Bapak minta untuk berdiri dulu. Lihat semuanya ke depan. Tidak ada yang membelakangi lagu nasional kita. Lihatnya ke sini, ke depan. Buat Brigjen Mikaela. Nah, kita nyanyi sama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak, baik kita mulai untuk pelajaran PAI. Sebelumnya Bapak cek dulu kehadiran. Semuanya masuk? Masuk. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan cepat kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, gimana hari ini datang ke sekolah ini, senang atau bahagia? Senang ya? Bahagia, senang. Kenapa? Bisa bertemu dengan teman, apalagi? Bisa belajar, apalagi? Mendapatkan ilmu, apalagi? Yang paling utama menurut kalian, bisa mendapatkan uang jajan, betul tidak? Nah, kalau tidak dikasih jajan, kalian berangkat sekolah nggak? Berangkat tapi manyun. Nah, ya. Mudah-mudahan kita semua bahagia diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita pelajaran PAI. Sebelumnya Bapak ingin mengulang pelajaran kemarin, yaitu tentang apa kemarin? Sebelum kita melanjutkan. Indah, buka bukunya, yaitu indahnya saling menghargai beragama, ya. Kita tahu bahwa di negara Indonesia ini kita mempunyai beraneka ragam agama, budaya, ya. Kita semuanya beragama Muslim, harus saling menghormati, menghargai satu sama lain yang berbeda agama. Nah, ya, bagus. Nah, sekarang sebelum
Bapak lanjutkan, kalian bisa lihat ini apa? Nah, ini adalah yang akan kita pelajari sekarang. Nah, bisa kalian lihat? Gambar apa ini? Gambar pertumbuhan dari mulai kalian kecil, bayi sampai tua ataupun nenek dan sampai tiada. Ini adalah siklus pertumbuhan kalian, kita semua, yang dari 0 sampai akhir, artinya dari kecil sampai besar, dewasa dan sebagainya. Menurut kalian, kalian berada di fase mana? Belum yang tahu fase mana? Yang megang bola. Kalau Mikaela, kamu bagian mana? Baju hijau atau baju putih? Baju hijau. Ya. Kalau Rizky? Pegang bola. Kita lihat siklusnya, perkembangannya. Ketika kita bayi, anak-anak, ya, anak-anak juga agak mulai dewasa masuk TK, ini SD, ini SMP ataupun SMA. Berarti kalian ada di fase nomor 4, ya, karena kalian sekarang duduk di SD, ya. Nah, duduk di SD artinya ini adalah siklus tentang pertumbuhan, yaitu kita sedang menyambut yaitu usia balik. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu adalah usia balik. Ya, nah, usia balik menurut bahasa itu adalah sampai lihat bukunya ada. Bapak diberi buku, kasih buku, ada tulisan di sana balik, yaitu pelajaran 3, ya, setelah kemarin yaitu pelajaran berdua tentang bedanya menghargai. Itu ada di 4, yaitu menyambut usia balik. Bapak nanya sekali lagi, usia balik itu apa? Menurut bahasa, usia balik adalah sampai, kita telah sampai, ya. Nah, menurut istilah yaitu kedewasaan bagi umat muslim. Nah, di sana kedewasaan bagi umat muslim kita ini sudah sampai atau belum? Bapak nanya, kalian ini kelas berapa? Kelas 4. Kalau kelas 4 menyambut usia baliknya sudah balik atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Sebelumnya Bapak kasih tahu, ya, bahwa yang namanya usia balik itu ada tandanya. Ada berapa tandanya? Ada 3. Ini lihat tangan Bapak. Ada 3. Ya. Ada 3. Yang pertama apa? Bapak kasih tahu, dalam kitab Safinatun Najah ada yang disebut dengan kalimat tamamu khamsa asalatan. Tamamu khamsa artinya sempurna umur 15 tahun. Ya, 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Ya,
Terus yang kedua, apa lagi? Nah, yang pertama itu adalah mimpi basah. Ini adalah tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu ada 3 yang seperti tadi Bapak katakan, yaitu dalam kitab Sabina alamatul bulugi, tanda-tanda balik. Yang pertama mimpi basah dari diamuk, ya. Kemudian yang kedua haid atau menstruasi. Yang ketiga kamu onsa asarta sampai itu berumur 15 tahun. Tetapi ini ada keterangannya. Baik diamuk atau mimpi basah itu berlaku untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki kalau sudah berumur 15 tahun dikatakan dengan ini. Tetapi walaupun laki-laki belum 15 tahun tetapi sudah mimpi basah, berarti itu dikatakan sudah Pak. Yang kedua, ini berlaku untuk siapa? Perempuan. Ya, kalau perempuan sudah haid pada usia 9 tahun, ya, itu sudah dikatakan walaupun belum mencapai 15 tahun. Tetapi kalau 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, ya, dan seterusnya sampai 15 tahun perempuan tidak haid, ya. Kalau yang haid 9 tahun juga sudah Pak. Kalau kebanyakan kelas 5, kelas 6 kalau sudah mulai haid, maka sekarang kita mungkin tidak seperti apa. Yang ketiga berumur 15 tahun. Ini sempurna umur 15 tahun bagi anak laki-laki dan perempuan. Dengan berdasarkan perhitungan kalender anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai usia 15 tahun, dia telah masuk usia balik meskipun sebelumnya tidak mengalami tanda-tanda lainnya. Ya, paham? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Sudah mengerti? Ya. Jadi sekali lagi, kalau sudah mengerti Bapak yang nanya. Ini Kaila, kamu umur berapa tahun? 10 tahun. Sudah balik belum? Tidak. Kenapa dikatakan sudah balik? Karena umur 9 tahun. Itu salah jawabannya. Itu salah. Tapi Kak, umur berapa tahun? 9 tahun. Sudah balik belum? Ya? Oh. Kenji, kamu berapa tahun? 9 tahun. Sudah balik belum? Belum. Sok. 10 tahun. Sudah balik belum? Sudah. Kalau udah berarti itu sudah pernah mimpi basah. Yang dikatakan bulan Hijriah, kalender Hijriah itu bukan Masehi tapi Hijriah. Tahu bulan Hijriah? Apa? Bulan Islam, seperti Muharram, Safar, ya, dan seperti itu. Kalau bulan Masehi, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ya, lihat dari ini. Di sini ada keterangan yang sangat jelas untuk perempuan ataupun laki-laki. Ketika perempuan
udah 10 tahun, 11 tahun tetapi belum haid, itu berarti tidak dikatakan haid. Nah, berarti kamu belum balik karena walaupun sudah 10 tahun tapi belum haid, berarti belum balik. Dikatakan dengan balik itu adalah tanggung jawab. Setiap kegiatan, perbuatan, amal yang kita lakukan ketika kita sudah balik, maka bertanggung jawabannya itu ditanggung oleh sendiri. Ya, paham? Terus kewajiban mandi bagi yang berhadas besar. Ketika nanti kalian sudah dewasa atau sudah balik, maka harus mandi besar, ya. Karena yang mengalami mimpi basah dan haid itu sedang berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti salat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Jadi kalau nanti kalian haid atau mimpi basah, ya, sebelum melakukan kegiatan baca Al-Quran, sholat, itu diwajibkan untuk mandi besar. Ya. Nah, kalau tidak mandi besar, berarti kalian itu tidak sah, ya, untuk melaksanakan sholatnya. Tata caranya mandi besar, mencuci kedua telapak tangan 3 hari ini, ya. Terus mencuci alat kelamin dengan tangan kiri, ya. Ulang pakai tangan kanan ini untuk apa? Masak, untuk kebaikan, untuk tangan kiri, ya. Membersihkan tangan kiri dengan sabun, ya. Sudah selesai baru bersihkan dengan sabun, ya. Jadi jangan asal-asalan, ya, karena kalian sudah tahu, tapi sekarang sudah dikasih tahu dengan cara-caranya. Cara mandi besar itu harus dengan aturan paham. Nah, seperti itu. Kemudian berwudu sempurna, ya, wudu dulu. Kemudian menyela rambut dengan air jika rambut tebal atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Membasuh kaki, ya. Kemudian niat mandi dilakukan dalam arti awal bersuara anggota badan. Jadi ketika kita sebelum mandi besar, ya, kita harus baca dulu niatnya. Bisa niatnya? Ya. Oke, ya, saya tahu, ya. Kemudian larangan bagi orang yang berhadas besar. Nanti ketika kalian kalian membaca Al-Quran tidak boleh. Terus apalagi? Menyentuh Al-Quran. Apalagi? Membawa Al-Quran. Berdiri di masjid. Dan salah. Ya, itu adalah beberapa tanda-tanda menyambut usia balik dan cara untuk kita mensucikan hadas, ya. Kemudian larangan juga apa yang harus kita tidak dilakukan ketika kita punya hadas, ya. Sebelumnya, ayo kita tepuk tanda dewasa dulu, ya. Coba dibacain atau kita sama-sama baca, yaitu kita tepuk dewasa. Tepuk dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, jika anak pria dan wanita telah mikir
masa pagi pria keluar dalam putih wanita. Ulangi, sekali lagi, siap? 1, 2, 3, kita baca sama-sama. Tepuk dewasa. Bila kau ingin tahu kan dewasa, telah mimpi bersama pria wanita Mencari 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak berkeluarga dan tidak mimpi basah, pria wanita aktif ceria. kurang lancar, sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk dewasa. Bila kau ingin tahu dan dewasa, hari anak pria dan wanita telah mimpi bersama pria wanita. Sekarang hidup wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak berkeluarga dan tidak mimpi basah, pria wanita aktif syariah. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan tentang tanda-tanda kali yang disebut. Nah, sebelumnya, kalau kalian tidak ada yang mempertanyakan dan ingin ditanyakan, Bapak punya lembar kegiatan kalian dan harus kalian berikan. Di sini ada lembar ya, lembar kegiatan. Boleh pakai pisau. Ya, pakai pisau aja. Di sampingnya.
Ada suaranya. Kemudian dari ke dalam kelas. Mungkin pelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nanti di awal ya Bapak.